Shalom. Bersyukur untuk kesempatan di hari Sabat ini, di hari Minggu, kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan, serta kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabdanya. Saudara, sore ini kita akan bahas dan merenungkan perikop terakhir dari Injil Matius, yaitu Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya mengundang setiap kita untuk membukanya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua jika kita semua sudah menemukannya. Matius 28 ayat 16 hingga yang ke-20. Demikianlah sabda Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Saudara, Martin Luther itu pernah berkata seperti ini ya. Every Christian must become Christ to his neighbor. Semua orang Kristen perlu menjadi Kristus untuk sesamanya. Dan ketika Luther mengatakan kalimat ini, saya yakin sekali dia sedang tidak bermaksud bahwa orang Kristen harus mati di kayu salib untuk menebus dosa sesamanya. Itu nggak mungkin juga. Tapi apa yang sedang dikatakan Luther di sini adalah bahwa dia sedang mengatakan bahwa Kristus itu harus bisa kelihatan. Kristus itu harus bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar orang Kristen. Orang-orang bisa melihat Kristus di kehidupan orang-orang Kristen. Orang lain harus bisa melihat Yesus Kristus yang penuh kasih di kayu salib melalui hidup orang Kristen. Orang lain harus melihat ada pengharapan dari kubur kosong itu ketika mereka berjumpa dengan kita orang-orang Kristen. Orang lain harus bisa melihat keagungan Kristus seperti dalam peristiwa transfigurasi melalui hidup kita. Ketika kita menghormati Tuhan, kita memuliakan Tuhan, orang lain bisa melihat bahwa Tuhan itu agung. Orang lain harus bisa melihat bagaimana kemuliaan Kristus yang sudah naik ke sorga dalam hidup kita, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam hidup kita, dan seterusnya. Dan semua ini harus terlihat dalam kehidupan orang Kristen. Every Christian must become Christ to his neighbor. Semua kita perlu untuk menunjukkan Kristus, supaya orang lain di sekitar kita itu bisa merasakan Kristus dalam hidup kita. Ketika orang lain di luar sana melihat kita, maka seharusnya mereka juga melihat Kristus. Karena kita adalah pengikut Kristus. Dan saya pikir apa yang dikatakan Luther ini senada dengan amanat agung yang kita baru baca, yang Tuhan sampaikan. Konteks dari amanat agung ini adalah bagaimana setelah Yesus bangkit dan sesaat sebelum dia naik ke sorga. Ketika nanti Yesus naik ke sorga, dunia ini tidak bisa lagi lihat Yesus. Dia sudah naik ke sorga. Yesus tidak lagi terlihat di dunia ini. Namun meskipun Kristus sudah naik, dia berharap supaya kehadirannya nyata dalam kehidupan engkau dan saya, dalam kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh menjalankan amanat agungnya. Dan ayat 16 memberikan kita latar tempat di mana Yesus memberikan amanat agung. Dikatakan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Dengan jelas Yesus mengatakan kepada para murid gitu ya, dikatakan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus sudah mengatakan pada para murid bahwa mereka harus menjumpai Yesus di Galilea. Dan 11 murid ini taat. Dia pergi dari Yerusalem ke Galilea untuk berkumpul di tempat di mana Yesus sudah tentukan. Kenapa sih Tuhan pilih Galilea? Saudara, Galilea adalah tempat di mana pelayanan Yesus paling banyak dilakukan. Kalau saudara baca, khotbah di bukit itu terjadi di Galilea. Ketika Yesus dimuliakan dalam peristiwa transfigurasi, itu juga di Galilea. Dan selain itu kenapa Galilea? Saya pikir juga kenapa Tuhan pilih Galilea, karena ada banyak murid Tuhan, ada banyak pengikut Tuhan Yesus di Galilea. Dan juga lebih mudah berjumpa dengan Yesus di Galilea dibanding Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem tempat Yesus dibunuh. Ada banyak pihak yang melawan Yesus. Paulus dalam Korintus mengatakan bahwa
Ketika Tuhan berjumpa dengan para muridnya di Galilea, itu ada sekitar 500 murid yang hadir dalam pertemuan ini. Dan kemungkinan besar ketika Yesus menyampaikan amanat agung ini di Galilea, itu bukan hanya 11 murid yang hadir, tapi juga ada banyak orang yang hadir di sana. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya, dikatakan ayat 17, murid-murid menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Saya yakin 11 murid semua menyembah Yesus, tidak ada yang tidak sembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menampakkan dirinya kepada para murid di Yohanes 20. 11 murid sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ini bukan kali pertama mereka berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Dan perjumpaan 11 murid dengan Kristus di Yerusalem, itulah menjadi bahan bakar mereka untuk menyembah Yesus. Dan kalau kita baca ayat 17 ya, ada mereka yang ragu, itu sulit sekali kita mengaitkan ini dengan 11 murid. Itu pasti orang-orang yang di luar murid Yesus, mereka yang mungkin orang-orang Galilea yang belum pernah ketemu Yesus, mereka yang belum pernah lihat tubuh Yesus yang bangkit. Dan setelah para murid berkumpul, ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu, Yesus kemudian maju mendekat kepada mereka dan mulai berbicara. Sebelum menyampaikan amanat agung, Yesus mulai perkataan kepada mereka dengan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dalam pelayanan Yesus di dunia, kita melihat bagaimana Yesus itu punya kuasa Allah yang besar. Dia mengampuni dosa, dia juga menyatakan atau menyikapkan Allah Bapa. Dia berkata bahwa setiap orang yang lihat aku juga lihat Allah Bapa. Dia adalah sepenuhnya Allah. Tapi meski demikian, waktu Tuhan di bumi, meskipun dia punya otoritas sebagai Allah yang absolut, tetapi pelaksanaannya adalah terbatas. Karena dia juga berinkarnasi menjadi tubuh. Meskipun dia sepenuhnya Allah, tapi dia juga sepenuhnya manusia. Filipi 2 ayat 7 mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, ada kenosis di sana, dia ambil rupa seorang hamba. Tapi setelah dia mati, dia dikubur dan dia bangkit, dia punya otoritas yang istimewa. Tidak seperti waktu dia sebelum bangkit. Filipi 2 ayat 8-11 mengatakan seperti ini. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas gitu ya. Sebelum Yesus mati dan dibangkit, dia itu berada dalam stage of humiliation. Tapi setelah dia bangkit, Tuhan tinggikan dia, Tuhan karuniakan dia nama di segala nama, supaya semua bangsa bertekuk lutut dalam nama Yesus. Ini senada dengan apa yang kita baca. Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dalam bagian lain, Paulus juga berkata seperti ini. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di bumi ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Apa artinya? Keadaan Yesus yang bangkit, dia punya otoritas yang tidak terbatas. Segala kuasa diberikan pada Yesus. Ia menjalankan supremasi absolut di surga dan di bumi. Dia bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Dan para murid saat ini ya, di Galilea, dia bukan lagi berjumpa dengan seorang guru biasa. Dia bukan berjumpa dengan seorang hukuman yang tergantung di salib. Mereka tidak berhadapan dengan pribadi yang punya otoritas terbatas. Tapi mereka berhadapan dengan juru selamat yang sudah bangkit. Juru selamat yang punya otoritas yang ultima. Mereka tidak berhadapan dengan anak tukang kayu. Tapi berhadapan dengan Tuhan yang punya otoritas di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, apa yang saya katakan setelahnya adalah perkataan yang sangat penting. Ini dikatakan oleh pribadi yang punya kuasa yang absolut. Ini bukan dikatakan oleh pribadi yang biasa-biasa saja. Dia sudah bangkit. Jadi penting sekali kita untuk take notes apa yang dia katakan. Karena dia yang mengatakan ini adalah pribadi yang berkuasa. Yang sudah diagungkan karena dia sudah bangkit. Dia tidak lagi hidup terbatas dalam tubuh inkarnasinya. Meskipun dia masih manusia, tapi dia punya kuasa yang tidak terbatas di surga dan di bumi. Perkataan ini dikatakan langsung oleh Raja yang berkuasa di seluruh bumi dan surga. Dan apa yang dikatakan?
Setelah Yesus mengklaim otoritasnya, setelah dia berkata bahwa kepadaku setelah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga, dia berkata seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, untuk bisa kita paham bagian ini, kita perlu memahami struktur tata bahasa dari kalimat ini. Amanat agung ini hanya punya satu perintah utama dan diikuti dengan 3 kata penjelas. Dan perintah yang utama adalah jadikan murid, dan dikelilingi dengan 3 kata kerja, yaitu pergi, baptis, dan ajar. Pergi, baptis, ajar adalah penjelas yang harus dilakukan supaya mereka bisa melakukan perintah utama, yaitu jadikan murid. Dengan kata lain, bagaimana caranya kita jadikan murid? Ada 3. Pergi, baptis, dan ajar. Jadikan murid itu utamanya. Bagaimana caranya? Pergi, baptis, dan ajar. Perintah untuk jadikan murid adalah perintah yang besar. Ini bukan hanya sekedar, yang penting dia percaya Tuhan, tidak apa-apa, lalu mati masuk surga. Enggak. Perintah ini melibatkan untuk kita terus-menerus berproses menjadikan seorang murid. Kan murid terus belajar. Tidak pernah stop, oke saya percaya, mati masuk surga. No. Seorang murid harus menghidupi apa yang dipelajari. Seorang murid harus meneladani apa gurunya lakukan. Dia harus melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Teladani kehidupan gurunya. Ketika Yesus kasih perintah, jadikan murid, dia tidak sedang bermaksud untuk menjadikan orang pintar yang punya teologi yang mendalam. Tapi dia sedang bermaksud untuk menjadikan orang yang berkomitmen melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus bermaksud supaya menjadikan murid yang serupa dengan dia, supaya dunia bisa merasakan dia meski dia sudah di sorga. Ketika banyak murid Tuhan di dunia ini ya, orang-orang bisa melihat dan merasakan Tuhan. Itu yang dikatakan sama Luther tadi ya, every Christian must become Christ. Kalau banyak murid yang sungguh-sungguh murid, orang lain bisa rasa itu Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita di marketplace, kita di toko, kita di kantor, kita di sekolah. Orang lain lihat kita Kristus, atau jangan-jangan musuhnya Kristus, which is setan. Orang lihat kita apa? Saudara, perintah Yesus di sini memiliki ruang lingkup yang besar. Dia berkata bahwa jadikanlah semua bangsa, atau yang kita bisa terjemahkan semua suku bangsa, semua kelompok etnis, semua orang. Allah itu Allah segala bangsa. Dia cinta seluruh dunia. Dia mati untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Yahudi. Dan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus adalah pengulangan dari Matius 1 ayat 1. Di pasal 1 ayat 1 kita membaca bahwa Yesus adalah keturunan Abraham. Dan Allah pernah berjanji pada Abraham di Kejadian 12 ayat 3 bahwa melalui Abraham semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Meskipun Tuhan pilih Abraham secara partikular, tapi berkat Abraham bukan hanya untuk Abraham, tapi universal. Semua kaum di muka bumi dapat berkat. Dan ketika Yesus menyampaikan amanat agung, jadikanlah semua bangsa, dia sedang menggenapi apa yang dia pernah janjikan kepada Abraham. Dan kalau kita lihat juga ya, nanti dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 10, dalam penglihatan Yohanes, waktu itu dia mendengar 24 tua-tua memuji Kristus yang adalah singa dari Yehuda, yang adalah anak domba yang disembelih, dan mereka menyanyikan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku. Perhatikan, tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jelas sekali. Injil itu bukan berhenti di Yerusalem. Injil bukan berhenti di Galilea. Injil bukan berhenti bagi orang Yudea. Tapi Injil harus tersebar di Samaria dan sampai ujung bumi. Jelas sekali Injil tidak boleh berhenti sampai di pik saja. Tapi harus bersebar ke berbagai-bagai tempat, ke berbagai-bagai pelosok-pelosok yang belum kenal Allah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa itu pengikut Kristus. Supaya semua orang bisa merasakan Kristus. Karena semua banyak jadi murid.
Oleh karena itu, kata kerja pertama itu ya penting sekali ya. Yesus pakai kata pergi. Kalau gereja tidak pergi, tidak mungkin bisa jadikan murid. Kalau gereja tidak pergi, tidak mungkin ada pengikut Kristus. Gereja harus pergi secara intensional. Yesus tidak sedang berkata, kalau ada waktu ya, atau kalau engkau secara kebetulan engkau mau pergi, ya pergilah. Tapi dia berkata, pergilah. Apa artinya? Ini urgent, ini mendesak, pergi. Gereja harus dengan sengaja bergerak untuk menjadikan semua bangsa muridku. Kalau gereja tidak pergi, bagaimana mungkin bangsa lain yang jauh di sana bisa jadi murid? Perintah untuk pergi mengharuskan kita untuk tidak menunggu dengan sambil lalu untuk terjadinya pertemuan secara kebetulan. Tapi kita harus melangkah pergi. Kita tidak boleh tunggu. Kita dipanggil bukan untuk jaga counter. Kita tidak dipanggil untuk tunggu orang datang. Kita dipanggil untuk seperti sales yang pergi keliling. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita harus jual Injil, tapi yang saya mau katakan adalah kita harus berinisiatif pergi ke orang, bukan tunggu orang. Menaati amanat agung itu mungkin mengharuskan kita untuk tinggalkan kita punya rumah, tinggalkan ke kampung halaman, dan pergi ke belahan dunia lain. Saudara, kalau tidak ada orang yang pergi tinggalkan kampung mereka, kalau tidak ada orang yang pergi tinggalkan tanah air mereka, dan melayani suku-suku lain, Injil tidak mungkin sampai Indonesia. Injil tidak mungkin sampai ke gereja kita. Gereja tidak mungkin didirikan di Jakarta. Harus ada orang yang pergi. Gereja harus pergi. Perintah untuk pergi saya pikir juga bukan berarti bahwa oke, semua kita harus pergi di sini, enggak juga, tapi harus ada yang pergi. Kalau tidak ya enggak ada yang jadi murid. Dan perintah untuk pergi saya pikir juga berarti secara tidak langsung bahwa gereja itu bukan tunggu orang datang, tapi juga inisiatif pergi. Gereja harus menghabiskan waktu mereka dengan mereka yang belum percaya. Kita harus bangun relasi, kita harus hidup bersama dengan mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau kita eksklusif, kita tidak mau berrelasi dengan mereka, bagaimana mungkin kita jadikan mereka murid? Kalau kita tidak berkenalan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, bagaimana mungkin kita menuntun mereka untuk bertobat dan memulai proses transformasi jadi murid? Kita harus menghabiskan waktu dengan mereka, kita harus spend time dengan mereka, kita harus hadir bagi mereka. Kita tidak mungkin hanya duduk-duduk, kemudian kita berharap orang datang kepada kita dan jadi murid. Kalau kita tidak habiskan waktu dengan mereka, kita tidak mungkin akan menemukan yang hilang. Kalau kita tidak pergi cari, gimana mungkin yang hilang itu bisa tiba-tiba nongol? Saudara, minggu-minggu ini saya itu sedang saat teduh dari kitab Esther gitu ya. Dan salah satu bagian yang menarik bagi saya itu ada di Esther 8 ayat 14. Dalam kitab Esther kita membaca ada seorang tokoh antagonis namanya Haman. Haman itu benci sekali orang Yahudi. Kenapa? Karena Mordekai tidak mau sujud. Mordekai tidak mau berlutut pada dia. Dan oleh karena itu Haman dengan izin Raja Ahasveros dia pergi untuk menulis surat memusnahkan semua orang Yahudi. Setelah dapat izin raja, setelah dapat cincin materai, dia kemudian mengesahkan surat perintah atau undang-undang. Setelah jadi itu undang-undang untuk memusnahkan semua orang Yahudi, dia kemudian sebarkan surat itu ke semua daerah kuasa Ahasveros. Dan kita tahu kalau kita baca Esther, ada 120 daerah kekuasaan Ahasveros dan orang-orang Yahudi tersebar di sana. Dan ketika kurir itu sampai kepada 120 daerah itu, bawa surat, lalu surat itu dibacakan, dikatakan semua orang Yahudi meratap. Mereka berpuasa, mereka menangis karena mereka pasti akan mati. Ya pastilah ya, kalau kita datang dapat surat bahwa kau akan dimusnahkan, pasti semuanya orang menangis, meratap, berpuasa, menangis, begitu sedihnya. Dan singkat cerita kita tahu bahwa tipu muslihat Haman kemudian diketahui oleh raja dengan bantuan Esther. Dan Haman kemudian dibunuh. Lalu apa yang terjadi? Cincin materainya untuk mengesahkan surat perintah, untuk mengesahkan undang-undang dipindahkan ke Esther dan Mordekai. Dan mereka berdua, Esther dan Mordekai, kemudian mereka menulis undang-undang baru, di mana orang Yahudi boleh berkumpul dan bersatu melawan dan membinasakan para musuhnya, serta merampas harta miliknya. Dan undang-undang itu kemudian segera disebarkan oleh para kurir. Undang-undang itu sangat penting. Tanpa undang-undang tersebut, orang Yahudi tetap menderita. Tanpa undang-undang tersebut, orang Yahudi bisa mati dibunuh.
Tanpa undang-undang tersebut mereka tidak mungkin bisa bersuka cita. Mereka terus menangis, mereka terus berkabung. Mereka butuh undang-undang baru itu. Dan oleh karena itu Alkitab mencatat bahwa para kurir yang menunggang kuda kerajaan yang tangkas segera berangkat dengan tergesa-gesa atas titah raja. Kenapa harus berangkat dengan tergesa-gesa? Kenapa harus berangkat dengan segera? Kenapa harus pakai kuda yang tangkas? Tidak boleh pakai kuda yang ece-ece atau kuda apa ya? Kuda poni mungkin. Kenapa harus pakai kuda yang begitu kuat, begitu tangkas? Karena ini urgent. Ini mendesak. Orang Yahudi butuh undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut percuma ditulis tapi tidak disebarkan. Undang-undang tersebut dibutuhkan kenapa? Untuk counter undang-undang yang lama yang dikeluarkan oleh Haman. Makanya para kurir itu perlu cepat-cepat pergi, membagikan di 120 daerah. Dan saudara, saya pikir waktu saya baca ini ya, saya pikir oh iya ya, kita itu sebenarnya semuanya harusnya punya mentalitas kurir. Yang pergi dengan segera, pergi dengan tergesa-gesa. Itu yang harusnya kita punya sebagai gereja. Kita harus pergi dengan segera, pergi dengan tergesa-gesa. Dan saya pikir mentalitas ini yang terkandung juga dalam perintah pergilah. Karena ini urgent. Kita harus segera pergi. Kalau kita tidak pergi, orang-orang tidak mungkin dengar Injil. Orang-orang yang tidak dengar Injil akan terus hidup dalam kesia-siaan, akan terus hidup dalam ketakutan dosa. Orang yang tidak dengar Injil tidak mungkin bisa percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang tidak dengar kabar baik tidak mungkin dapat sukacita yang sejati. Kita harus segera pergi. Bagaimana mungkin mereka yang di jauh sana bisa percaya pada Yesus kalau tidak mendengar tentang Dia? Dan tanpa percaya pada Yesus, kita tahu orang akan binasa. Ini urgent sekali. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya pada Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, kita juga pasti akan tergesa-gesa untuk pergi dan membagikannya kepada semua orang. Kita percaya gak sih sama Injil? Kalau kita percaya Injil itu kekuatan Allah, kalau kita percaya Injil adalah kuasa Allah yang bisa menyelamatkan, kita harusnya tergesa-gesa untuk pergi membagikannya pada orang lain. Sama kayak kurir Esther itu ya, mereka tergesa-gesa pergi. Kenapa? Tanpa undang-undang itu, orang Yahudi bisa mati. Tanpa undang-undang itu, orang Yahudi bisa berduka. Dan kita tahu kalau kita baca cerita Esther itu ya, setelah undang-undang itu dibagikan, mereka bersuka cita luar biasa. Itu yang pertama, kita pergi. Kita urgent pergi. Kalau tidak pergi, tidak mungkin orang diselamatkan. Saudara, setelah kita memenangkan orang dalam Kristus melalui cara pergi, perintah kedua adalah baptis. Orang tersebut harus dibaptis. Saudara, baptisan di sini adalah tanda untuk ada dua hal. Pertama, mengikat orang percaya dengan Kristus dan mengikat orang percaya dengan gereja. Baptisan pertama-tama adalah tanda bahwa kita bersatu dengan Kristus. Roma 6 ayat 3-4 mengatakan bahwa kita dibaptis dalam Kristus, kita dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu yang pertama, kita bersatu dengan Kristus. Baptisan menunjukkan ada identitas yang baru. Kita bukan lagi manusia yang lama, kita adalah manusia baru. Kita bukan lagi hamba dosa, kita hamba Kristus. Kita bebas dari dosa, itu our new identity. Dan setelah bersatu dengan Kristus, baptisan juga merujuk pada bersatu dengan tubuh Kristus, yaitu gereja. Saudara, waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, Lukas mengatakan di Kisah Rasul bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, kepada siapa 3.000 orang ini ditambahkan? Tentu saja kita tahu, kepada gereja di Yerusalem. Saudara, menjadi orang Kristen itu tidak boleh sendiri. Iman Kristen bukan iman yang private, bukan iman yang individualisme. Orang Kristen tidak mungkin hidup sendiri. Orang Kristen dipanggil untuk keluar dari dunia dan masuk dalam relasi bersama-sama orang percaya. Kita harus bersatu. Setelah kita tobatkan orang yang bertobat itu harus kita bersama-sama sambut di gereja. Kita bersama-sama
bertumbuh bersama. Itu baptis. Baptis bukan sekedar sakramen yang seperti tadi dilakukan ya. Itu penting sekali menunjukkan kita beriman pada Tuhan, tapi juga baptis punya makna yang lebih dari itu, yaitu kita bersama-sama bersatu sebagai satu gereja, bertumbuh bersama. Itu yang kedua. Dan setelah dibaptis, kita juga dipanggil untuk mengajar. Dan ini adalah proses yang terus-menerus dilakukan. Ini berarti bahwa Tuhan tidak mau orang itu hanya sekedar percaya tok, lalu mati masuk surga. Tapi dia mau agar orang Kristen bertumbuh, jadi dewasa. Semua orang Kristen harus bertumbuh. Tuhan tidak puas orang hanya percaya tok tapi tidak mengalami keserupan dengan dia. Tidak ada orang Kristen yang boleh hanya stay begitu saja. Tidak ada orang Kristen yang tidak mau bertumbuh dalam iman. Semua orang Kristen harus bertumbuh dalam pengajaran. Pengajaran ini ada banyak macam bentuknya ya. Bisa melalui khotbah, mentoring, kelas PA, dan seterusnya. Tapi tujuan utama pengajaran adalah agar semua orang Kristen melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Melakukan segala sesuatu, bukan tahu segala sesuatu, tapi melakukan segala sesuatu. Sehingga kita menjadi serupa dengan dia. Sehingga orang-orang bisa merasakan kita itu punya hidup sesuai dengan Yesus. Sehingga orang-orang bisa merasakan Kristus dalam hidup kita. Segala sesuatu yang Yesus perintahkan, itu mesti kita ajarkan kepada orang-orang yang adalah murid Tuhan. Dan ini artinya apa? Kita mesti mengajarkan pengajaran Yesus dalam Injil, tapi juga kita bisa tafsirkan secara luas adalah kita mesti ajarkan seluruh Alkitab, tidak sebagian-sebagian. Sekali lagi, tujuannya bukan sekedar tahu apa yang Tuhan perintahkan, tapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga mereka bisa menghadirkan Kristus. Orang lain bisa merasakan Kristus, orang lain bisa melihat Kristus. Dan saudara, pemuritan itu melibatkan 3 unsur itu. Pergi, baptis, ajar. Dan itu semuanya, 3 itu, kita harus lakukan dengan seimbang. Kalau gereja hanya fokus pada salah satunya, tidak mungkin gereja bertumbuh dengan sehat. Kalau kita hanya fokus pada satu saja, tidak mungkin gereja akan bertumbuh dengan sehat. Beberapa gereja melakukan secara baik tugas untuk pergi. Mereka begitu baik menangkan jiwa, tapi hanya sedikit yang melakukan tugas memelihara orang baru atau baptis. Sehingga petobat baru itu tidak bergabung di gereja. Mereka betul hebat sekali dalam tugas pergi. Mereka betul-betul bisa memenangkan banyak jiwa. Tapi mereka tidak menyambut orang baru itu, sehingga petobat baru itu tidak bergabung di gereja. Akhirnya gereja tersebut hanya bisa mengajar sedikit orang, padahal yang mereka tobatkan banyak. Gereja yang lain hanya fokus pada perintah ajarlah. Mereka sangat pintar khotbah, pintar mengajar, pintar PA, dan seterusnya kepada orang percaya. Tapi mereka hanya mendapati sedikit petobat-petobat baru yang datang dalam persekutuan mereka untuk diajar. Atau beberapa gereja lain mungkin hanya menekankan penyambutan yang hangat. Tapi tidak lama kemudian orang itu meninggalkan gereja karena pengajarannya dangkal. Oleh karena itu, gereja harus tekankan keseimbangan pada ketiga unsur tersebut. Tidak boleh kita mengatakan, oh kita gereja ini fokusnya penginjilan. Oh gereja kita fokusnya pengajaran. Oh gereja kita fokusnya menyambut orang baru. Tidak boleh. Kalau itu tidak sehat. Tadi kita sudah lihat contoh-contohnya. Amanat agung ini meminta kita untuk menjadikan murid dengan 3 cara. Pergi, baptis, dan ajar. Kepada siapa? Semua bangsa. Dan amanat agung ini terkesan begitu berat ya. Aduh susah sekali ya, pergi, baptis, ajar. Semua bangsa lagi. Meski terkesan sangat berat, tapi amanat agung ini berakhir dengan sebuah janji dari Yesus yang punya otoritas bumi dan sorga. Ingat tadi siapa yang sampaikan amanat agung? Tuhan yang punya otoritas surga dan bumi. Dan di endingnya setelah dia menyampaikan amanat agung, dia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amanat agung tidak hanya diberikan pada 11 murid atau orang-orang di Galilea. Tuhan berjanji menyertai umatnya sampai zaman kita ini, bahkan sampai kesudahan zaman. Tuhan masih bekerja dengan kuasanya. Tuhan masih bekerja untuk membangun gerejanya. Tuhan memberikan kekuatan pada kita sampai gerejanya dibangun untuk kemuliaan Allah. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kita tidak sendiri. Allah beserta kita.
Kesuksesan kita dalam menjalankan amanat agung tidak mungkin dijamin dari kekuatan kita, atau kepintaran kita, atau kecerdasan kita buat program ini, buat program itu. Itu karena kita punya otoritas ilahi. Dia beserta kita sampai pada kesudahan zaman. Mari dengan janji ini kita senantiasa kita kerjakan amanat agung ini. Susah lause, bagaimana mau pergi kepada mereka yang tidak kenal Tuhan? Susah lause untuk ajar mereka, susah lause untuk sambut mereka. Betul susah, tapi yang kasih kita otoritas ialah Tuhan yang punya surga dan bumi. Dan dia berjanji, dia akan beserta kita melakukan tugas ini sampai pada akhir zaman. Mari kita berdoa.